Dia punya tato ikan kalau nggak salah Tato ikan di belah mana? di tangannya. Ini nih tukang cukur rambut Taufik Hidayat nih. Katanya ngeliat tuh tatonya Taufik tuh ya. Ada tato ikannya nggak ya? Nih simak videonya nih ya. Ketika dipotong dia kelihatan gelisah nggak? Gelisah Pak, gelisah karena dia ada orang yang mau pelanggan mau potong ngantri, dia baru gelisah. Ketika sendiri dia nyaman. Nyaman. Ketika ada orang lain ke situ, jadi sudah gelisah. Nah, kemudian waktu dipotong rambut, nanti dipotong rambut yang sekarang cepat ke samping itu potongan akar. Iya. Bapak lihat pakai tato nggak, Pak? Taufik. Justru dia begitu masuk ke Pak, dia langsung buka helm, buka sweater, nggak pakai baju, dia potong. Saya lihat tato di sini sama di belakang sini. Dia nggak pakai baju potongnya? Enggak. Oh, nggak pakai baju ya? Tatonya apa aja dalam badannya? Dia ini penuh sama belakang ini tuh. Di sini tato apa ya, Pak? Ada tato gambar wajah perempuan, Dan terlalu merhatiin gitu kan, tapi ada gambar gitu kan. gambar di belakangnya, Ada ya, gambar. ada gambar ikan di tangannya. Nggak lihat. Oh, nggak lihat. Artinya di tangannya ada gambar, ada tato gambar ikan nggak? Di badan ada tato gambar ikan. Nggak ingat Pak tuh. Oh, nggak lihat. Ini nih tukang cukur rambut Taufik Hidayat nih. Katanya ngeliat tuh tatonya Apa meneh iki? Ya wis lah. Anggap aja si topik ini kemarin-kemarin tatonya asal muasalnya dari hadiah permen karet. Udah gitu aja kok repot. Sing penting kan si topik udah ditangkap, tinggal dieksekusi aja. Maksudnya sing penting si topik kan udah ketangkep, ya kan? Korbannya sedang diselamatkan, sedang direstorasi, maksudnya sedang diobati. Udah, kagak usah muter-muter kemana-mana berasa habis makan pelak racing. Ribet amat, masih banyak urusan lain yang harus diurusin. Udah. Nih Bray, coba dengerin. Dia punya tato ikan kalau nggak salah Tato ikan di belah mana? di tangannya. Nah, pengakuan korban, si Topik itu punya tato ikan di tangannya. Sedangkan yang ditangkap ini tidak ada tato apapun. Apakah tato mudah dihilangkan dengan secepat kilat atau hanya pakai sarung tangan tato saja? Kita tidak tahu ya. Yang jelas ini menjadi teka-teki silang yang harus dijelaskan. Oke Baraya, menurut Baraya bagaimana dengan masalah ini? Apakah benar-benar ini si Topik asli pelaku kejahatan atau korban salah tangkap? Yuk gaskeun di kolom komentar. Itu si pelaku itu punya ciri-ciri khusus nggak di badannya, Pit? Dia punya tato ikan kalau nggak salah Tato ikan di belah mana? di tangannya. Di tangannya ada tato Iya, ikan. di Terus tangannya ada tato ikan. Pokoknya tangannya banyak tatonya aja. Taufik Hidayat yang ditangkap Polda Jabar bukan pelaku yang sesungguhnya jika berdasarkan keterangan korban yang mengatakan bahwa ciri-ciri fisik pelaku adalah ada tato ikan, kemungkinan ikan koi di tangan pelaku. Coba kalian lihat, ada nggak ciri-ciri fisik tato ikan tersebut? Ya, nah inilah hukum di Indonesia. Saya tidak bilang Taufik Hidayat salah tangkap, tapi keterangan korban bisa melemahkan tuduhan tersebut. Ya, ikuti terus perkembangan kasus ini, akan menarik. Ini bisa jadi seperti kasusnya Jessica Wongso waktu itu. Ya. Info dari Peci Merah selalu terupdate dan paling kritis dengan IQ tinggi. Oke? Ya. Nah, Pit, itu si pelaku itu Sebenarnya nih aku melihat kasusnya si Mbak Yupi ini, aku tuh sangat gimana ya, geram sekali sama yang namanya
penyiksaan apalagi terhadap perempuan, gue nggak suka. Gue tuh aduh kayak gimana gitu, kasihan kita seorang perempuan ya, selalu jadi bulan-bulanan laki-laki yang memang mereka nggak tahu, yang NPD lah, yang mereka cemburuan ya, yang mereka nggak puas sama pasangannya, pasti ujung-ujung wanita ya, wanita yang jadi sasaran. Tapi yang nggak aku habis pikir ini ya, maaf kata nih, apa sih sampai sekarang ini aku nggak habis pikir, masa sih selama 1,5 tahun atau 3 tahun disekap itu dia tuh nggak bisa kabur gitu, nggak bisa lari gitu kan mereka ngontrak nih ya kan, ngontrak otomatis kan si laki-laki ini kerja nggak 24 juga ada di sampingnya dia ya nggak sih gitu, apa dia selalu pergi berdua gitu, selalu dibawa kemana-mana. Terus maksud aku tuh kalau memang kita sudah merasakan nih hubungan-hubungan yang sudah tidak sehat lagi, selalu dipukul, diinjak-injak harga diri, sudah nggak dihargain, mbok ya kabur, pergi gitu loh. Maksudnya aku tuh gini, biar kitanya sendiri nggak jadi korban sebagai wanita ya. Yang pengen aku bilang di sini, please, untuk kita seorang wanita ya yang terlalu cinta sama laki-laki siapapun itu ya jangan memaksakan keadaan ya, karena itu kuncinya juga ada di kita. Itu kan bisa saja sandi aku nih dalam posisi itu ya kan, otomatis gue pengen pulang aja nih, gue sudah nggak mau nih betah nih tinggal sama laki-laki seperti ini. Otomatis gue akan cari cara sih, kalau aku ya akan cari cara apapun, aku harus nekat. Entahkah mataku sudah nggak bisa berfungsi ya karena dihajar dari ini dulu kan, dari mata kan katanya kan, masih punya mulut kita nih sebagai perempuan nih kan, kita ngontrak otomatis kan ada yang namanya ibu kos yang punya kos gitu kan, kita teriak kek banyak alasan gitu loh untuk kita ngebilang ke orang kalau gue ini tuh sudah ini apa namanya itu pengen pulang, sudah nggak bisa di situ, atau minta tolong sama tetangga ya kan, bilang ke RT RW di situ gitu loh ya. Aku juga nggak tahu sih keadaan yang sebenarnya waktu mereka pacaran itu kayak gimana ya kan, kita juga nggak bisa masuk. Tapi ini aku pribadi ini ya, kalau seandainya nih aku ngekos nih ya kan sama laki-laki yang bukan notabene suami aku tuh ya, kalau jangankan kena pukul, aku dibentak aja sedikit aku sudah ketinggal tuh laki-laki gitu loh. Kalau prinsipku, karena aku tuh orangnya keras gitu kan, jadi aku tuh nggak akan betah sampai 1,5 tahun atau beberapa tahun gitu, apalagi itu disiksanya, aduh kayak gimana gitu ya kan. Aku pasti kabur, ku congkel semua jendela-jendela itu, aku teriak sekuat-kuatnya ketika dia berangkat kerja ya kan. Makanya tuh kita sebagai perempuan itu jangan sedikit-dikit tuh memikirkan perasaan ya, mendulukan perasaannya ketika kita memang udah bucin betul sama laki-laki, mentang-mentang laki-laki ini ganteng atau apa gitu ya. Aku cuman nggak habis pikir, kecuali ini ya, kecuali cuman seminggu 2 minggu ya kita disekap atau dianiaya gitu loh ya, masih lah bisa kita bilang oh karena gue tuh masih cinta sama dia gitu loh. Ini sampai bertahun-tahun loh, aku tuh nggak bisa ngebayangin gitu perbuatan apa-apa lagi yang dilakukan oleh laki-laki ini kepada si perempuan yang tadi, Mbak Yupi atau namanya itu ya. Untuk kita perempuan, sayangi diri sendiri ya, nggak ada yang tulus zaman sekarang, nggak ada. Jangankan masih pacaran, suami aja nggak tulus, jarang ada yang tulus. Kalaupun ada 1:1000 zaman sekarang, karena ilmu agama sudah nggak ada, sudah nggak ada rasa sabar ya kan. Jadi itu faktor-faktor orang-orang itu sering emosian, nggak ada rasa sabarnya, sedikit-dikit marah. Itu karena mereka tuh nggak ini apa, sudah nggak ada iman, sudah nggak berilmu, sudah nggak berakal kayak gitu loh. Jadi aku ya mohon maaf nih ya kalau memang kontenku ini kayak akan ada pro kontra, cuman benar deh, sumpah deh, di kepalaku ini masih ku pikirkan kok bisa disekap sampai bertahun-tahun gitu loh. Kalau posisi aku ndak bisa, 1 minggu aja ya aku kasih ini batas waktu. Kalau dia masih melakukan hal itu
kayak gitu. Nggak bisa aku. Apakah si mbaknya ini termasuk orang yang sabar gitu, atau kebucinan atau kecintaan gitu ya kan? Oke, mata kita ini sudah ini kan, kita kan punya mulut gitu, masih punya tangan ya kan, masih bisa teriak sekuat-kuatnya gitu loh. Mustahil gitu kan, toh juga kita nggak ngontrak di dalam sawah gitu loh. Itu nggak habis aku pikir itu ya kan, nggak tahu lah gimana.